bertemu lagi di perkuliahan kita Sistem Informasi Lingkungan. Kita akan melanjutkan untuk bagaimana membuat form. Tentu saja yang pertama Anda harus masuk ke survei123.argis.com sebagaimana di sini di layar. Diklik, kemudian akan muncul halaman untuk permintaan login. Klik masuk, gunakan akun saya, amin_sunarhadi_mdmc, kemudian password yang pernah saya berikan, kemudian masuk. Nah, form ini apa? Form ini adalah instrumen yang dipergunakan untuk menginput data. Nah, sebetulnya datanya bentuknya apa? Datanya apa saja bisa sih, uraian bisa, teks bisa, pilihan bisa, kemudian bisa juga bentuknya misalnya angka, atau bahkan tanda tangan, foto, video, itu bisa. Nah, klik New Survey. Di sini ada 3 pilihan. 3 pilihan ini memang misalnya yang template ini ada contoh yang sudah ada bentuknya template gitu ya. Nanti kalau Anda sudah punya akun sendiri, silakanlah coba-coba pakai template ya. Tapi kalau pakai akun ini pakai blank survey. Kemudian survei 123 Connect nih kalau pakai spreadsheet dari Excel gitu. Ya. 2 ini tidak kita bicarakan dulu, tetapi kita akan hanya khusus di blank survey. Kemudian silakan klik Get Started. Dia akan creating. Kemudian akan muncul halaman desain. Jadi di survei 123 ini ada beberapa halaman yang berkaitan. Yang pertama itu memang desain. Desain untuk apa? Untuk formnya. Kita beri judul sesuai dengan ini Anda ya, identitas Anda. Misalnya ya, kalau saya misalnya 08, kemudian statistik atau gini, statistika, angka urutan presensinya di belakang dia, statistika 08. Kemudian kita bikin untuk misalnya laporan pohon, titik pohon, kemudian di enter. Detailnya mau apa? Misalnya kita mau samakan juga nggak apa-apa, tapi juga bisa kita masuk image gitu. Lalu gambar. Misal kita masuk image, pilih image, kemudian mencari image-nya, bisa kita mengupload, bisa juga cari yang ada di online. Misalnya kita mau upload ini misal gambarnya FMIPA, tapi ini nggak mau karena harus di bawah 1 mega ya. Nah, Anda bisa cari alamat yang lain, misalnya dapat yang online itu juga boleh. Gitu. Kalau yang di bawah 1 mega apa ya? Di sini mestinya ada logo UNS. Taruh mana logo UNS-nya? Lupa. Tanam pohon bisa nggak? Tanam pohon, oh nggak mau, kegedean. Atau sementara untuk yang punya saya ini, saya kasih ini aja deh, laporan titik pohon yang ada di FMIPA. Kemudian jangan langsung submit ya. Ini baru judulnya atas, misalnya dideskripsikan. Instrumen ini dipergunakan untuk mengetahui sebaran dan ukuran pohon di lingkungan FMIPA. Meskipun demikian, kita tuliskan begini, tetapi sebetulnya titik pohon ini
form yang mau kita buat, form apapun yang dipakai survei 1, 2, 3, lingkupnya bisa global, bisa seluruh dunia. Tinggal pemanfaatnya saja, penggunanya saja yang kita dalam hal ini tentu surveinya harus di lingkungannya Fakultas MIPA. Nah, kemudian ini sudah. Sekarang lanjutnya pertanyaan apa yang pertama misalnya? Nah, ini kan yang sebelah kanan kayak Google Form ya. Saya bikin Google Form. Misalnya kita minta identitas pelapor dulu. Nggak usah diseret, diklik aja juga bisa. Nah, tapi di sini kemudian misalnya nama pelapor. Kemudian lanjutnya apa? Prodi garing NIM. Dua pertanyaan ini pertanyaan yang tidak punya tanda-tanda lain, misalnya asterisk. Ya, berarti ini tidak wajib dijawab, bisa dilewati. Kalau mau diwajibkan ya berarti di sini this is a required question gitu. Kemudian untuk menghalau atau mengurangi masalah, misalnya ada yang ngaco gitu ya, misalnya ngisinya nanti namanya cuma SS gitu. Nah, kita minta misalnya set minimumnya itu berapa karakter, 4 misalnya. Tapi kalau ada yang namanya Ida gimana ya, berarti 3 kan, nggak ada ya nama yang cuma 2 gitu. Di sini di bawahnya juga ada opsi lainnya, misal set input mask ya. Ini kalau ada berdasarkan karakter tertentu gitu ya. Misalnya mau bagaimana gitu ya. Nah, ini ada help topiknya bisa dibaca. Kalau di case ya berarti jawaban terakhirnya nanti yang muncul tapi bisa tetap diganti. Atau nama pelapor, ada juga bagian pertanyaan yang bisa aja read only atau disembunyikan. Nanti kita lihat ya. Nah, ini prodi name misalnya di require juga. Kemudian di set minimumnya berapa karakter, misalnya ini berapa sih karakternya, misalnya A8 19 berapa, nah, misalnya di pas aja, minimalnya misalnya 7, kemudian maksimumnya 7, harus pas 7 berarti. Nah. Kemudian yang selanjutnya misalnya tanggal dan waktu. Nah, tanggal dan jam pengisian. Nah, misalnya di sini bisa di satu ini require, yang kedua misalnya ini read only. Kemudian atau disembunyikan. Jadi si surveyor nggak bakalan tahu bahwa dia inputnya itu datanya sebetulnya tanggal dan waktunya dicatat, yaitu ketika tanggal dia submit misalnya. Jadi kalau isinya hari ini jam ini ya berarti nanti kecatat tanggalnya 19 bulan September 2022, jamnya tinggal ya jam berapa gitu. Nah, ini disembunyikan, nggak kelihatan, seolah-olah nggak ditanyain ini gitu. Nah, kemudian misalnya yang berikutnya kita bikin kan data awal ya, data pelapor. Yang berikutnya data si pohonnya gitu misalnya. Data pohonnya kita mau dia dipisah gitu, tidak dalam satu halaman gitu. Misalnya kita tambah page halaman berikutnya. Ini jadi halaman berikutnya gitu. Misalnya di sini nama pohon. Kemudian kita perlu fotonya misal. Nah, fotonya bisa aja browse image yang dari di perangkatnya atau menggunakan kameranya langsung gitu. Foto pohon. Nah,
Berapa jumlahnya? Ya. Misalnya minimal 1, bisa lebih. Ya. Maksimum yang di-upload nanti fotonya atau yang dibuat motret maksimum 10 mega. Oh ya, ini kan sorry, ini bukan nama pohon. Ini harusnya pohonnya. Nah, jadi tiap halaman punya judul. Ini halaman untuk apa? Misal informasi pelapor atau identitas biasanya. Identitas pelapor. Nah, di sini di paling atas mestinya ada apa tadi, nama pohon ya. Bisa dipindah ke atas, diseret aja. Nama pohon. Ini nggak diwajibkan, tapi foto pohonnya diwajibkan. Kalau mau dari hanya kamera aja ya di sini kamera only. Di kliknya. Tapi kalau boleh, misalnya tadi udah motret duluan, terus tinggal di-upload, ya boleh dua-duanya ini. Nah, misalnya data 2 ini. Kemudian yang terakhir misalnya kita kasih note. Jadi ucapan terima kasih misalnya atau ada tindak lanjut gitu ya, tapi di kasih note gitu. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kami ya, peran Anda dalam mengumpulkan informasi pohon di lingkungan FNIPA akan mendukung upaya pelestarian dan konservasi misalnya secara nyata. Salam lestari. Maksudnya salam lestari itu salam untuk misalnya ini mau di rubah-rubah di sini bisa. Kemudian salam lestarinya digedein. Kemudian dikasih hijau-hijau. Nah, sehingga ininya misalnya dikasih putih. Nah, bahkan bisa dikasih foto juga sebetulnya. Nah, atau ininya taruh tengahnya. Oke. Bila sudah seperti ini, ya, Anda preview. Biasanya preview minta di ini dulu ya, di save dulu. Kita tunggu. Ini udah terlanjur diklik gitu. Oh enggak usah di save dulu, enggak usah di publish dulu, mau lihat. Ini tampilan yang muncul kalau posisinya di desktop ini. Ini halaman pertama. Kemudian halaman identitas pelapor, karena dia meskipun di preview karena dia ini ada asterik wajib ya kita isi minimal 4 ya tadi di sini. Terus di sini harus 7. Kemudian ini nama pohonnya nggak wajib, kemudian di kameranya. Nah, terima kasih atas partisipasi Anda. Misalnya ini ada kurang nih, kemudian ini kayaknya lebih baik di center ya. Nah, ini tampilan di desktop, ini tampilan di handphone, kayak gini. Ini di tablet, reviewnya ini. Nah, kemudian kalau balik lagi ke desain, misalnya ini tadi ada yang kurang. Informasi, nah, kemudian lebih baik ini disenterkan. Terima kasih atas partisipasi Anda, nih nggak bisa di tengah gitu. Kalau gitu kita akalin nggak di situ gitu. Jadi nggak ada judul note-nya tapi taruh di sini. Nah, jadi kan enak gitu. Nah, kalau sudah di save, sudah tersimpan, apakah sudah siap publish?
dicek lagi, misalnya oh di sini bagusnya ada gambar nih halaman pertama tuh, ya kasih gambar. Misalnya Urban S, ini di sini ada logo Urban S. Nah ini, kita copy image address, terus di sini kita kasih image. Nah ini gede banget, nggak apa-apa gede banget. Ya. Kan halaman pertama doang. Ya. Ini terus ada instrumennya digunakan nih ditaruh tengah misalnya. Lingkungan Universitas Suara. Save. Coba preview halaman pertama kalau ada gambar kayak apa. Kita coba di sini. Ini kalau pakai handphone, ini pakai desktop atau layar komputer, ini pakai tablet. Kegedean ya, harusnya kecil lagi gambarnya. Gitu. Tapi itu default dari gambarnya sana. Ya. Kemudian kita bisa ngubah nih temanya, nggak hijau kayak gini nih misalnya, ganti biru. Temanya kita ganti tema biru. Jadi save, udah save. Nah, selanjutnya kita tinggal publish. Tapi sebelum masuk publish, nanti ada warning nih. Tik. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan penamaan kalau kita perlu manggil datanya. Jadi ini data yang masuk nanti. Misalnya kita mau rapikan gitu. Misalnya nggak usah kepanjangan lah, pendek aja nama. Kemudian prodi nim, nih ya, tanggal. Misalnya kita persingkat. Sorry, saya ada Grammarly jadi ini langsung dikoreksi sama dia. Saya dismiss dulu ya. Nama, oke. Terus ini TGL dan jam gitu. Oh, only letter N. Tanggal, jam, nama pohon, foto, itu misalnya disingkat foto. Kenapa lebih baik singkat-singkat? Ya nanti biar waktu manggil datanya nggak panjang-panjang amat. Nah, misalnya di sini mau kita ganti nama aja nggak mungkin karena ini udah ada. Gitu ya. Ini kalau udah ditata, ini ya ini kan modify ini ya scheme-nya. Ini udah siap, tinggal di publish. Setelah dipublish, ini ada pesannya seperti ini: the survey has been published. Now you can access the survey link here and distribute it to users for data collection. Nah, linknya ada di sini. Oke, linknya ada di sini. Nah, hanya masalahnya kemudian siapa yang boleh ngisi itu kita masuk ke bagian collaborate. Nah, di sini ada 4: share survey, share result, update survey, group setting gitu ya. Share survey, open the survey in browser directly. Jadi form ini sebetulnya bisa langsung dibuka di browser atau buka pakai aplikasi survei 123 field application. Nah, kalau mau kasih pilihan ke penggunanya dua, antara di browser atau di aplikasi survei 123 ya pilih yang dua ini. Tapi kalau biar bisa dibuka browser ya ini saja. Nah, who can submit the survey? Ya. Dalam posisi seperti ini, meskipun tadi publish ya, udah publish, tapi belum bisa diakses orang karena ini masih private. User cannot submit response to the survey. Kalau kita punya grup pengguna ini, aplikasi dari Esri ini, ya kita centang di sini. Tapi kalau everyone, siapa saja boleh ngisi, ya klik di sini. Apa yang boleh dilakukan? Ya mereka boleh nambah
record baru. Bisa juga nambah update. Ya, bisa juga nambah update delete. Terutama dengan dia menggunakan aplikasi Survei 123. Boleh nggak ada draft mode? Jadi misalnya keputus, dia nggak ngulang dari awal di browsernya. Gitu. Silakan, nanti kebijakannya masing-masing. Kemudian apakah satu perangkat boleh beberapa kali submit? Misalnya di sini dipinjamkan lagi boleh. Kemudian apakah ada schedule-nya, tanggal buka maupun tutupnya survei diatur di sini. Ini sementara kita buat seperti ini, dan di sini muncul lagi linknya, bisa kita copy. Kemudian link inilah yang bisa dibagikan untuk diisi oleh surveyor. Nah, misalnya ini kita save. Nah, sudah selesai untuk bisa membuat form, kemudian orang bisa ngisi formnya. Hanya memang nanti ada saatnya kita bicara tentang bagaimana nge-share hasilnya, orang bisa mengakses hasilnya, terutama di analyze ini. Kemudian bagaimana update survei ini kalau di aplikasi Survei 23, bukan yang di browser ya. Termasuk grup setting siapa aja yang boleh akses dan memperbaiki misalnya. Nah, itu untuk hari ini untuk membuat form, dan selanjutnya saya minta untuk bisa membuat form masing-masing orang gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai nanti, jadi sampai jam 5, silakan linknya di-share di grupnya mata kuliah. Kemudian teman-temannya ngisi. Jadi kita tiap orang akan ngisi ke surveinya punya yang dibikin teman-temannya yang lain gitu. Nah, nanti di grup WA diisi surveinya apa gitu. Misalnya kayak yang ini ya, yang ini kan saya bikin titik pohon gitu. Nah, itu linknya tadi di copy, setelah kolaboratornya siapa yang ngisi survei udah di set, kemudian linknya di copy, kemudian di share di WA, kemudian dikasih judulnya, ini survei apa gitu ya. Ya, judulnya ini dimasukin di grupnya mata kuliah, kemudian kita masing-masing akan mulai ngisi gitu ya. Sehingga nanti harapannya tiap survei itu ada minimal 17 isian, 18 kalau dengan saya ya. Ada 17 isian surveinya gitu. Nah, itu sementara seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi di desain tadi ada yang kelewat tuh, saya belum nunjukin ini ya untuk lokasi ya. Misal pohon ini kita tambahkan ada lokasi. Nah, location-nya gitu ya. Kemudian karena pohon itu kan titik ya, maka datanya titik point di sini. Kemudian ini kita set biar enggak sedunia gini tampilannya, misalnya FMIPA UNS misal, biar ngedeket di situ. Nah, ini kan gini, kemudian pilihan apa? Ini kan pakai tomografik nih tampilannya gitu. Nah, mungkin biar bagus, mapnya kita pakai imagery with label misalnya, tapi tergantung Anda ya sebagai desainernya dan juga yang menentukan tampilannya mau apa. Ini kalau dipasin lagi misalnya, karena surveinya kan survei lingkungan MIPA ya, saya paskan aja di MIPA gitu ya. Ini oke, ini udah oke. Kita ini jangan lupa kursornya jangan di sini terus, nanti kalau ketika kita scroll bisa berubah tuh. Nah, kemudian ada default location enggak, use default location, dan dikunci ketika mau jawab ini harus hidup ini, atau pakai device location sejak awal. Kalau seperti ini, nanti kalau Anda surveinya tidak ngisi lokasinya gitu, ya akan kena di sini atau di selatan Afrika. Ini required
wajib, kemudian di save, di kolaboratornya sudah di set, kemudian tinggal di publish. Jadi setiap kali perubahan harus kita publish. Kalau mau ngecek scheme di database-nya, nanti di datanya seperti ini. Ini ada tambahan lokasi sebetulnya. Tidak ada masalah, lanjut. Penamaan itu kadang 8 digit pertama itu kalau sama dia error. Nggak mau, harus ganti pertanyaan, bukan hanya ganti namanya. Silakan berlatih, mencoba membuat form. Dan karena ini sistem informasi lingkungan, ya yang ditanyakan berkaitan dengan lingkungan, dengan yang lainnya, misalnya jadi survei UMKM untuk di perdagangannya, ya jangan UMKM tapi misalnya terkait penggunaan plastik, oke. Baik, sementara itu terima kasih, silakan mencoba. Saya tunggu share ininya, share alamat link untuk form masing-masing nanti setelah jam 5 gitu ya. Saya lihat di grup WA-nya. Selamat mencoba.